Kalau mobil RS ini dipasang di kafe, by data akan naikin traffic sebanyak 27%. Wis langsung aja pasti oleh kopi gratis ya, yes, nah, bawa satu PET pun yang terpilah dari kosan atau dari rumah atau ngambil di jalan, kemudian lihat Instagram kita mobil lagi stay di mana, cemplung scannen, nikmati kopi gratis. Yes, dapat gitu ya. Langsung. Nawak Ngalam, selamat datang di podcast Mako Suara Cita, podcast yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Anya Farasya hari ini yang akan membantu podcast di hari ini, dan sudah duduk bersama kita Mas Hendy. Ya. Bagaimana kabarnya Mas Hendy hari ini? Baik Mbaknya, selamat pagi. Dan sebelum kita kenalan lebih jauh lagi ya, Mas Hendy ini adalah salah satu pengembang ya Mas dari inovasi Mobile RS, dan Mobile RS ini adalah juara satu lomba Innotech Kota Malang kategori sosial budaya di tahun 2024. Waduh, keren banget ini ya. Alhamdulillah Mbaknya dapat rezeki juara satu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih Mas mengenai Mobile RS juga, mengenai Innotech juga, boleh dong perkenalan diri dulu ke Nawak Ngalam, para pendengar kita nih. Oke. Selamat pagi Nawak Ngalam, dimanapun Nawak Ngalam berada. Nama saya Hendy Suryo. Jadi saya adalah salah satu co-founder di iLitterless Indonesia. Teman-teman bisa search di Instagram @ilitterless.indonesia. Sebenarnya iLitterless Indonesia ini berada di bawah Yayasan Insan Lestari Indonesia. Jadi kita itu mbaknya isinya arek nom-nom yang punya kepedulian akan isu lingkungan. Di Kota Malang. Oke. Gitu. Nah ini kan juga sangat menarik sekali nih Mas. Ini adalah Mobile RS yang bahasa Inggrisnya tuh Mini Onboarding of iLitterless Recycling Station, Waste gitu ya. Dan katanya kan ini next levelnya dari tempat sampah ini juga ya Mas ya. Mungkin bisa diceritakan mengenai inovasi Mobile RS ini? Oke. Jadi mbaknya, saya itu suka ngopi. Mbaknya suka ngopi? Suka banget. Suka ngopi ya, setiap Gen hari Z ngopi ya. Gen Z. Jadi menurut penelitian ya, gaji bulanan atau kiriman bulanan orang tuanya Gen Z itu 80% habisnya buat ngopi. Betul. Nah, apalagi di Kota Malang ini kan kita lihat ada 50 lebih perguruan tinggi, sehingga jumlah mahasiswanya juga luar biasa dan menyumbang pendapatan asli daerah yang luar biasa. Nah, tapi dari habit itu kayaknya sih menciptakan tumpukan sampah yang luar biasa juga. Betul. Orang jajan, mahasiswa jajan, dan kita tahu kita punya urgensi bahwa TPA Supit Urang itu hampir sedikit lagi overload. Betul, pasti. Nah, sehingga teman-teman yang punya isu lingkungan di situ kita berembuk, gimana ya caranya agar kalau kita menciptakan habit buat masa depan, berarti kan yang kita perbaikin adalah anak-anak mudanya. Betul. Beri saya satu pemuda untuk membuang sampah di Mobil RS, maka akan dapat kopi gratis. Jadi gitu ya. Gitu jadi intinya adalah nomor satu, kita ingin teman-teman muda itu secara habitual mereka terbiasa untuk yang pertama memilah sampah, dan kemudian mereka mendapat reward yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kadang-kadang anak-anak muda itu kalau dikasih uang 10.000 itu buat apa? Tapi kalau dikasih kopi gratis itu semangat. Betul. Nah, jadi kenapa kita ngomong ini the next level of waste bin atau tempat sampah? Ya karena sesimpel teman-teman muda dari kos bisa bawa satu PET kemudian dimasukkan ke Mobil RS, maka celing akan dapat satu kopi gratis. Pilah sampah tiap hari malah ngopinya gratis. Nah, sehingga memang segmen kita khususon di teman-teman muda. Karena emang anak muda ini banyak banget ya Mas di Malang ya. Mungkin kayak kalau nggak salah lihat statistiknya juga di 70% itu di usia produktif ya kalau di Kota Malang juga. Nah, kenapa sih kayak benar-benar kepikiran untuk mengeluarkan inovasi ini di Innotech gitu Mas? Ya, karena kita lihat bahwa ketika banyak kafe, itu yang pertama pasti akan timbul banyak masalah baru. Betul. Yaitu sampah. Dan setiap dalam 1 bulan itu ada lebih dari 5 kafe yang buka baru di Kota Malang. Betul banget. Buka baru, kita nggak ngomong yang tutup ya, tapi selalu ada yang baru. Kota Malang nggak pernah diam. Kalau di TikTok kan gitu. Betul. Kota Malang nggak bisa diam ya. Nggak bisa diam, selalu ada gebrakan. Nah, yang menariknya adalah kalau mobil RS ini dipasang di kafe, by data akan naikin traffic sebanyak 27%.
Kalau biasa yang datang itu 100 orang, tapi kalau kita taruh mau BRS yang datang bisa 127 orang. Karena ada kopi gratisnya tadi, sehingga kafe pun akan kecipratan rezeki dari mau BRS. Nah, kalau ekosistem ini kita bangun, yang pertama di TPA itu kita bisa mengurangi residu. Betul. Yang kedua untuk anak muda, kita support asam lambungnya dengan kopi-kopi gratis, ya. Betul. Terus untuk kafe dia mendapat tambahan traffic serta revenue. Ekosistem ini yang berusaha kita bangun di MoBRS itu, Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya sistem kerja dari MoBRS ini seperti apa, Mas Giri? Jadi MoBRS itu kalau teman-teman mungkin search di Instagram kita atau nanti bisa ada gambarnya di sini, mungkin ya, editor kita ya. di sini. Jadi adalah satu kotak gitu, setinggi dada orang dewasa, 160 kali 60. Nah, di situ ada 3 bolongan kecil. Ada 3 bolongan kecil, ada yang untuk paper, ada yang untuk plastik, serta ada yang untuk sampah terpilah lain sesuai dengan request cafe. Ada cafe itu yang segmennya croissant misalkan, yang lucu-lucuan. Betul, pastry-pastry gitu ya, Mas ya. Itu kita bikinkan segmen khusus skincare, limbah skincare. Jadi kadang-kadang kan skincare itu kalau beli, Mbak, kita lihat itu sekali beli 2, 3. Betul. Bisa jadi nggak habis coba yang lain. Nah, kita tampung sampah-sampah limbah skincare itu untuk dimasukkan situ pun sama, bisa dapat kopi gratis. Nah, setelah dimasukkan, dia akan scan 1 barcode. Untuk kemudian mengisi data, dia harus fotokan sampahnya, tadi masukkan sampah apa, sedang berada di mobil yang di kafe mana. Sehingga setelah dia isi lengkapi datanya, maka dia akan dapat 1 voucher dari kafe tersebut. Tinggal ditunjukkan di kasir, maka selamat, Anda akan dapat kopi. Itu mungkin ceritanya. Gitu. Keren banget ya. Nah, ini juga bisa nggak sih, Mas, mungkin dijelasin proses dari pengembangannya MoBRS juga. Kan tadi isu-isunya udah ada nih, masalah sosialnya juga udah ada. Nah, mungkin proses pengembangannya dari Mas Hendy dan juga tim ini seperti apa? Banyak yang terlibat dalam pengembangan ini sejak awal. Karena memang dari awal itu kita ingin merubah habit di kalangan muda. Banyak yang skeptis, banyak yang merasa apa yang kita kerjakan ini nggak akan berbuah hasil. Memang kalau secara rupiah, apa yang kita harapkan ini jauh dari yang apa yang kita lakukan jauh dari yang diharapkan. Betul. Cuman yang namanya berkah itu kan bisa dapat dari mana saja. Nah, pada saat awal pengembangan sebelum ada MoBRS, kita itu hanya menyediakan layanan jemput sampah UBC. Nah, jadi kalau Mbak Anya tahu, setiap kita minum susu atau kemasan-kemasan yang dia memerlukan ketahanan lama untuk minuman, itu ada menggunakan bahan yang namanya UBC atau Used Beverage Carton. Used Beverage Carton itu menjadi masalah karena tidak banyak pengepul atau pelapak yang mau menerimanya. Jadi dia kalau sampah itu termasuk sampah low value. Termasuk kalau kita PET, HDPE, PP, atau kerdus itu kan diterima ya sama pelapak. Masih banyak. Tapi kalau UBC ini perlu perhatian spesial. Padahal setiap kafe saya yakin pasti memproduksi sampah tersebut. Semakin ramai kafenya semakin banyak sampahnya. Nah, kita hanya menyediakan layanan jemput UBC secara gratis. Nah, cuman kafe ini kalau mau dijemput UBC-nya, nah yang namanya susu itu kan harus dibersihkan ya Mbaknya. Kalau nggak gitu kan dia menimbulkan bau tidak sedap, menimbulkan lalat, menimbulkan penyakit. Nah, ketika kita tanya apakah kafe mau bekerja sama, pada awalnya itu 60% menolak. Karena perlu effort lebih dan tidak dapat apa-apa. Saya dapat apa? Padahal saya juga nggak dapat apa-apa, sama-sama nggak dapat apa-apa. Nah, makanya kita cari gimana ya cara untuk develop agar kepentingan kita ini diamini oleh banyak stakeholder. Gitu, sehingga ketika kita brainstorming sama stakeholder, keperluannya TPA itu apa, mengurangi residu, keperluannya kafe itu naikkan traffic dan pendapatan, keperluannya user itu adalah dia kepingin kopi gratis, yang gratis-gratis ya, selama tidak sembako, karena sembako segmennya beda. Itu kita harus tampung ini dan akhirnya kita sepakati udah kita bikin ini aja. Nah, yang lucu itu kalau Mbak Anya lihat di Instagram kita itu logo kita itu bundar gitu. Itu sebenarnya kalau diamatin tuh paus.
Ikan paus yang besar itu Mbak, yang segini. Segini. Ikan kerapu gitu segini ya. Jadi kami itu sempat mengadakan awalnya dulu 4 tahun yang lalu ketika awal pergerakan kita sempat mengadakan nobar judulnya film Netflix judulnya Plastic Ocean. Tahu. Plastic Ocean yang sempat viral itu intinya adalah paus yang di dasar laut terdalam itu ketika terjadi sesuatu dan kemudian diotopsi, dalamnya isinya sampah. Betul. Berarti sampah kita itu masuk ke dalamnya. Nah, maka dari itu kita terinspirasi untuk bikin paus. Nah, kalau kita sempat dengar myth dari luar, ada namanya Moby Dick. Moby Dick itu paus yang gede banget, yang dulu sering menenggelamkan nelayan. Nah, itu sebenarnya kan bentuk kemarahan akibat manusia itu merusak ekosistem mereka. Nah, maka dari itu Moby itu sebenarnya asumsi kita adalah satu barang yang bisa menelan apapun yang kemudian dikembalikan dalam bentuk yang lebih baik, yang memberikan manfaat. Ternyata seperti itu ya Mas ya. Berarti Moby itu dari yang legenda Moby Dick tadi itu ya. Ternyata kayak gitu. Makanya kan kalau kita lihat ya di gambar kayak gini, itu kan bentuknya gini, kayak yang paus lagi nelen gitu. Berarti ada filosofinya juga ya Mas ya. Kirain itu. Mungkin buat Anya dan mungkin awang alam yang masih awam juga kirain Moby itu kayak mungkin mobile apa-apa gitu kan ya. Karena kan lombanya juga Innotech begitu. Tapi ini rahasia ya. Rahasia ya Mas ya. Nah ini juga tadi kan ada limbahnya yang tadi UBC ya Mas ya. Nah kalau limbahnya UBC tadi kan juga agak sulit juga dikelolanya. Apakah bisa kita masukkan gitu limbah UBC ini ke Mobile RS tadi? Limbah UBC bisa dimasukkan ke Mobi RS di golongan paper atau aluminium foil, nanti akan kita pilah. Nah, untuk UBC itu sekarang kita lagi ada kerjasama sama beberapa NGO dari luar negeri untuk bikin namanya peta jalan sampah. Sehingga kalau kita lihat sekarang, ketika produsen memproduksi sesuatu, itu kan pasti menghasilkan sampah. Itu kita harus cari dan bantu mereka untuk membuat yang namanya peta jalan sampah sehingga mereka bisa tracking produkku yang keluar berapa, kemudian residunya berapa, dan yang kembali ke mereka berapa. Nah, ada saying di luar sana bahwa ketika negara itu banyak dimasuki NGO, berarti kan peran pemerintah kan kurang. Ini bukan Diskominfo ya, kalau Diskominfo pasti yang lain, negara Kenya misalkan, Ethiopia gitu. Nah, sehingga nomor satu adalah kenapa banyak NGO yang membantu kita, karena kita ingin membuat dan membantu pemerintah untuk bikinkan yang namanya peta jalan sampah dalam skala besar itu tadi. Misi kita seperti itu. Wah, sangat memudahkan juga ya Mas, berarti ya. Sayang saya nggak lolos CPNS ya. Kalau bisa nanti diberikan inovasi dan solusi gitu CPNS ya. Boleh ini DLH mungkin ya habis ini ya. Nah ini juga agak menarik nih Mas, karena kan Mobile RS ini dia itu inovasinya seputar teknologi, karena memang lombanya di Innotech juga. Tapi kenapa memilih kategori dari sosial budaya itu tadi? Saya sempat baca buku yang namanya teknologi itu, leap-nya itu eksponensial. Wah, ini kayak kena gitu aku. Jadi kalau matematika itu 1, 2, 3, 4, 5, tapi kalau teknologi itu 1, 10, 200, 1000. Sehingga teknologi ke leap itu berbeda dengan hitungan yang lain. Kalau kita hanya fokus di teknologi dan meninggalkan ranah sosial budaya, padahal manusia itu core-nya kan sosial budaya menurut saya, sehingga itu nggak relevan menurut kami. Untuk mengatasi sampah itu tidak hanya dibutuhkan teknologi, tapi siapa user dari teknologi itu, yaitu manusia. Maka dari itu sebenarnya yang ingin kita fokuskan dengan Mobi ini adalah fokus untuk memperbaiki habit, memperbaiki kebiasaan di kalangan generasi muda untuk pilah sampah. Dan itu kan tadi sudah banyak sekali dan panjang juga Mas perjalanan dari Mobile RS ini tadi. Nah, mungkin ada nggak sih tantangan ketika proses dari penggarapan dari Mobile RS ini? Tantangannya yang pertama, kalau dana enggak lah. Bisa biasanya ya, kan dana ya kan. Kan banyak lomba-lomba kayak gini. Tahun depan kan ada lagi, siapa tahu. Yang pertama adalah motivasi ya. Motivasi dari internal, bahwa ketika kita mengerjakan hal-hal yang unik, special case seperti ini,
Nomor satu adalah saya selalu ngomong sama tim bahwa apa yang kita kerjakan ini ujungnya tidak selalu rupiah, tapi ini adalah berkah. Berkah itu macam-macam, termasuk rupiah di dalamnya. Betul. Tapi yang motivasinya berkah dulu. Itu sehingga kalau kita sudah sepakat nih berkah, itu kita jalannya bisa lebih enak. Apalagi untuk teman-teman ada beberapa yang sudah berkeluarga, itu kan mereka membutuhkan motivasi lebih. Betul. Nah, padahal yang kita kerjakan saat ini mungkin belum match di situ. Itu jadi internal tugas saya adalah memastikan semua anggota yang terlibat di yayasan kami itu sparks di matanya itu nggak pernah padam untuk menyelamatkan lingkungan. Itu nomor satu tantangan terbesar saya internal. Nah, ketika sparksnya nggak padam, itu mereka bisa nularin yang lain untuk kemudian lebih semangat. Betul sekali, karena emang semangat itu ya Mas dari dalam diri itu yang paling utama ya. Bahkan kalau anak-anak lagi ngerjain ujian gitu, pokoknya semuanya dalam hidup ini pokoknya butuh semangat ya. Betul. Akan kulalui walaupun dengan ya Allah ya Allah. Betul. Akan kulalui juga walaupun dengan nangis-nangis terus gak apa-apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal Mobile RS tadi udah cerita panjang juga, dan pastinya kalau misalnya Nawak Ngalam ini tertarik sama salah satu fitur unggulannya dari Mobile RS, itu kira-kira ada apa aja Mas? Wis langsung aja pasti oleh kopi gratis ya, bawa satu PET pun yang terpilah dari kosan atau dari rumah atau ngambil di jalan, kemudian lihat Instagram kita mobil lagi stay di mana, cemplung scannen, nikmati kopi gratisnya. Dapat gitu ya. Langsung walaupun nanti PET-nya agak remek-remek gitu ya. Mesti injek-injek orang banyak. Gak apa-apa. Ikhlas, kami ikhlas. Oke, gak apa-apa ya. Baiklah. Nah, ini kan mungkin apakah ada kolaborasi? Karena kan tadi itu dari NGO juga ada, dan iLiterless juga salah satu yayasan yang sangat bermanfaat sekali dalam bidang lingkungan nih Mas. Biasanya kan kalau misalnya impact-nya mau lebih besar lagi, biasanya kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah itu tadi. Nah, mungkin ada nggak kolaborasi sama pemerintah daerah atau mungkin komunitas anak-anak muda dari penggalakan Mobile RS ini? Ya, untuk mitra saat ini kita sudah ada 30 kafe, ada di Sudimoro, di Ndermo, di Ndawu, dan kemudian terpencar di beberapa tempat yang rutin untuk mengumpulkan UPC, dan kemudian Mobi itu juga kadang-kadang roadshow di kampus. Nah, kalau untuk mitra kita terbantu banyak untuk kerjasama sama DLH, lalu kemudian yang kemarin kita baru buka komunikasi lewat Innotek ini sama Bapeda, dan hari ini kita halo Diskominfo kan gitu ya. Nah, harapan kami apa yang kami lakukan ini bisa teresonansi di dalam sehingga kolaborasinya juga bisa lebih masif di tahun-tahun berikutnya. Terutama kemarin kita juga sempat dinotif sama Pak Korwil, sehingga untuk akhir bulan ini mungkin akan ada awarding karena yang ikut 4 dan siapa tahu kita bisa dapat juaranya kan itu. Alhamdulillah ya. Ini tadi bilangnya saya nggak biasa Mbak podcast gitu, tapi kan biasa presentasi juga ya Mas ya. Nah ini kan juga banyak sekali. Tadi juga udah ngomongin Mobile RS gitu, tapi kita kan tadi lebih meng-highlight dari fiturnya Mobile RS itu tadi Mas. Nah ini mungkin boleh di-sharing dong pengalamannya waktu ikut mempresentasikan Mobile RS ini di Innotek 2024 seperti apa? Jadi waktu itu kita datang ke Bapeda, yang memang kita nggak bisa bawa mobil RS-nya karena kan besar banget. Waktu itu saya yang datang, saya partner sama partner saya namanya Mbak Nina, itu ada di situ, halo Nina. Ada beberapa kontestan lain ya yang sudah datang di situ, dan kemudian kami kenalan, ada yang mereka datang dengan ide yang menarik, mereka datang dengan inspirasi yang berbeda-beda, dan semuanya punya sparks di matanya. Itu kumpulan orang-orang unik. Kalau menurut saya ya, di Innotek itu adalah kumpulan orang-orang unik. Karena mereka mengerjakan hal yang mungkin orang lain tidak mau mengerjakan. Yakin saya. Tidak semua orang mau mengerjakan apa yang kontestan ini kerjakan. Nah, sehingga di kumpulan orang-orang unik ini adalah salah satu cara kami untuk kemudian juga belajar bagaimana menjaga motivasi. Terus kemudian kami masuk, ada beberapa dewan juri, yang namanya presentasi itu kan pasti ndredeg ya Mbak ya. Betul. Ambek Nina wis ya Allah wis ngono tok wis. Ya penin. Nah, kemudian kami presentasi di beberapa
yang bikin heran itu ketika presentasi di beberapa titik itu kita sempat di stop untuk kemudian ditanya-tanyai. Nah ini apa? Nah sehingga kan ada waktunya Mbak, kita keterbatasan waktu, terus di tengah-tengah titik itu kita ditanyai, yo rodok gregetan sih Mbak, sik tak marikno karepku ngono. Sik tak marikno sih. Biasanya kan juga rodok redeg juga ya Mas ya, karena lagi ngomong tiba-tiba oke gitu. Biar nggak kemana-mana dulu, makanya di stop dulu terus ditanyakan gitu mungkin ya. Mungkin namanya mulut ini kan saking excitednya ya kita cerita terus, cuman ya itu mungkin mereka juga ingin tahu sih Mas. Betul. Itu sehingga saya kemudian berasumsi sama Nina, ya sudahlah yang penting kita sudah present yang terbaik dan kita nggak palsu-palsu. Ini nggak peres-peres. Iya, ini memang kita sehari-harinya mengerjakan ini. Menang atau tidaknya itu bukan ranah kita, itu memang sudah ditentukan sama Dewan Juri. Yang penting kita sudah dapat tempat untuk meresonansikan apa yang sudah kita lakukan sehari-harinya. Oke, nah ini kan tadi Mobile RS-nya juga udah partneran sama 30 kafe juga ya Mas ya. Pernah nggak sih dapat feedback gitu, mungkin dari mitra-mitra kayak dari kafe kan mungkin dapat revenue-nya, terus anak-anak muda itu juga bisa menukarkan dari sesuatu yang simple itu menjadi kopi yang bisa diminum sehari-hari. Mungkin ada nggak sih feedback dari beliau ini? Pengalaman yang astagfirullah. Masya Allah ya. Iya, itu adalah ternyata setiap kafe itu kalau jenengan lihat itu kan segmennya beda-beda ya. Betul. Ada yang orangnya wangi-wangi, ada yang Mobile Legend, PUBG mania, ada yang wah macam-macam. Setiap kafe tidak bisa dipukul rata. Betul. Saya tidak menyebutkan, tapi saya pernah meletakkan Mobile RS di sebuah kafe yang segmennya itu mungkin belum sesuai misprediksi saya. Betul. Segmennya ternyata mereka adalah kopinya itu 5.000-an. Kita ngomong kopinya 5.000-an. Sehingga ketika mobi itu sampahnya kita kolek, isinya ada bungkus cilok. Ono ciloknya, Mbak. Nah, padahal kan situ sudah jelas. Yang ini untuk skincare, yang ini untuk apa, dan kita pasang cara penggunaannya. Tapi kadang-kadang memang membaca itu mungkin bagi sebagian rakyat Indonesia masih astagfirullahaladzim. Betul, masih Indonesia darurat literasi. Iya, Indonesia. Ya. Sehingga gini, karena ketika sampahnya kotor itu kan banyak semut, mengundang bau, padahal kan mobi tidak diciptakan untuk itu. Betul. Sehingga kita buka itu bau, terus habis itu banyak serangga, banyak semut, kemudian ada setnya kayak gitu-gitu. Betul. Itu karena mungkin kita kurang match aja di segmen yang sesuai dengan mobi. Nah itu. Oke, berarti itu ya Mas yang agak PR juga ya. Agak PR. Betul. Nah nanti mungkin apa kedepannya dari iLiterless juga bakalan ada mungkin pelatihan juga atau penyuluhan gitu dari Instagram kah atau mungkin dari kafe-kafenya juga mengenai penggunaan dari Mobile RS ini juga Mas? Yang pertama kita sadari bahwa kita tidak bisa mengerjakan semua market. Betul. Itu dulu. Sehingga market kita selama ini spesifik untuk rekan-rekan berusia 18-25 tahun dengan penghasilan atau habit yang sudah kita tentukan, dengan demografi dan psikografi yang sudah kita pelajari, sehingga fokusnya di situ. Karena mereka yang sudah kita pelajari ini terbiasa pakai TikTok, Instagram, terus kemudian mereka juga paham dengan istilah-istilah hijau, dan mereka punya kesamaan urgensi bahwa ketika kita kasih permasalahannya, kamu tinggal di TPA di Kota Malang, kamu belajar di Kota Malang, dan kita kasih wawasan bahwa TPA Supiturang ini sudah mau overload. Ayo kita kerjakan bersama. Kalau orang yang dalam tanda kutip secara wawasan itu masih jauh, kan dia tidak merasakan urgensi itu. Sehingga kita memang fokus di segmen-segmen yang bisa kita kerjakan. Mengedukasi semua orang itu berat. Betul. Sehingga kita mengedukasi orang-orang yang mau-mau saja. Gak apa-apa, yang penting udah ada penggerak juga ya Mas ya. Karena kan sekarang anak-anak Gen Z ini udah melek sekali sama sustainability, juga sekedar ketika rilisnya film-film yang seperti kemarin itu juga sudah menaikkan semangat mereka buat melestarikan lingkungan juga ya kan ya. Nah mungkin dari Mobile RS nanti ke depannya apakah ada
pengembangan lebih lanjut, mungkin skalanya lebih besar, atau mungkin integrasi sama sistem-sistem lainnya, begitu Mas? Yang pertama, kita tetap ingin maintenance titik-titik yang sudah ada ya. Itu yang kemudian yang nomor 2, kita tidak akan menjadi besar kalau kita tidak membesarkan stakeholder yang lain dulu. Dalam arti, misalkan kafe itu nggak happy kalau ditaruh mobil RS, ya berarti dia tidak akan merekomendasikan. Nomor 1 tugas kami adalah bukan membesarkan mobil dulu atau menambah titik, tapi kita bikin happy semua stakeholder yang terlibat di situ. Kafe harus senang dulu, user harus senang dulu, karena kalau 2 itu sudah match, replikasinya jauh lebih mudah. Gitu. Seperti itu ya. Karena pengajuan dana hibah kan sulit. Oh ya, betul. Jadi, betul. Gak apa-apa kok saya sendiri. Betul. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Demi kelestarian lingkungan ya. Kita mulai dari Kota Malang dulu ya Mas ya. Nah mungkin kalau misalnya bagi kafe-kafe ini, mungkin Nawak Ngalam ini adalah salah satunya owner kafe gitu. Dan tertarik sama penggunaannya Mobile RS. Kira-kira bagaimana caranya atau sistematikanya mau Mobile RS-nya mau dipasang di kafe gitu, gimana caranya Mas? Boleh ya, ini promosi berarti ya? Boleh, Gak apa-apa. Jadi Nawak Ngalam yang mungkin suka di dunia F&B atau punya bisnis-bisnis kafe atau warung atau apapun, bisa kontak kami di Instagram @iliterlessindonesia. Bisa DM kami atau tanya-tanya bagaimana cara atau keuntungan ketika mobi diletakkan di warung-warung kalian. By data, kami bisa menaikkan traffic, kita ngomong traffic ya, traffic dulu, sehingga sebanyak 27% ketika mobi kami atau Next Level Westbin ini berada di kafenya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Dan juga menarik ya, apalagi buat anak-anak yang melek sama pelestarian lingkungan tuh tiba-tiba kayak pengen datang ke kafe, oh iya, cuman bisa nukerin ini, tapi kita bisa dapat kopi gitu ya. Apalagi kopi kan juga kalau misalnya Gen Z ini dibelah kulitnya kayaknya isinya kopi ya Mas ya. Bukan darah. Bukan darah ya. Venom itu. Betul. Nah mungkin ada nggak sih Mas mungkin rencana ke depannya dan juga harapan untuk Mobile RS dan juga harapannya deh bagi masyarakat Kota Malang juga. Iya, ada teman-teman DLH itu pernah ngomong bahwa ada satu titik kalau kita tidak melakukan aksi, di suatu titik itu kita akan hidup berdampingan dengan sampah. Betul. Karena sekarang jumlah tanahnya itu tetap, jumlah manusianya itu semakin banyak, dan berdasarkan data, satu orang itu memproduksi sekitar 100-300 kg sampah setiap tahunnya, satu orang. Itu yang paling minimal. Nah, kalau penduduknya tambah banyak, Indonesia Emas 2045, ya Pak Presiden. CPNS. Iya, CPNS, nanti saya Indonesia Emas 2045 itu core-nya kan bonus demografi. Betul. Nah, bonus demografi itu plus akan bonus sampahnya. Nah, sehingga kalau memang kita mau mengolah manusianya, itu harus sebanding dengan mengolah sampahnya. Gitu. Mungkin terakhir nih Mas ya, closing statement. Kayak yang bikin gong ini Mobile RS itu seperti apa? Gak apa-apa Mas? Saya tak pikir lagi. Iya, sing kudu sing gong iki. Enggak. Intinya Mobile RS adalah satu inovasi yang kami juga tidak klaim itu adalah hasil karya kami. Inovasi ini boleh direplikasi siapapun yang mau menirunya, memperbaikinya, menggunakannya dengan lebih maksimal. Kami membuka kolaborasi untuk itu karena Mobile RS ini memang kami ciptakan untuk menaikkan kesadaran lingkungan dan habit pilah sampah, serta untuk menaikkan ekonomi dan menumbuhkan PAD, serta mengurangi residu lingkungan di TPA Supit Urang dan kota-kota lainnya. Baik, keren sekali ya Mas Hendy-nya dan juga Tapi gini Mbak, ini off the record ya, tapi boleh on record juga. Kalau kita usaha kafe itu kan ada dari Bapenda kan 10% ya. Betul. Semakin ramai kafenya berarti Kota Malang kan semakin untung. Betul. Nah, salah satu fitur kami kan menaikkan traffic. Kalau trafficnya naik, revenue-nya pasti naik. Betul. Sehingga Kota Malang kan pasti diuntungkan juga. Betul. Terima kasih. Kan gitu. Terima kasih Kota Malang gitu ya. Baik, terima kasih Mas Hendy juga yang sudah mau podcast sama kita hari ini. Terima kasih Mbak Anya, terima kasih teman-teman semua. Betul, kita tunggu inovasi-inovasi selanjutnya, mungkin nanti ikut
lomba lagi, terus nanti kita podcast lagi juara 1 lagi, biasanya kan seperti itu. Amin, ya Allah. Biasanya kalau udah juara 1 sekali ketagihan Mas terus-terusan gitu ya. Iya, kalau nggak juara nggak dapat uang untuk operasional, Pak. Betul, kita realistis aja ya sekarang ya. Baiklah, terima kasih Mas Hendy, terima kasih banyak dan juga terima kasih udah sharing ke Nawak Ngalam juga. Jangan lupa Nawak Ngalam follow di IG-nya di @iliteralist_Indonesia ya, juga bisa. Dan ini juga terima kasih sebanyak-banyaknya Wes, pokoknya ya Mas. Silakan diminum. Iya, silakan diminum. Jangan cuma dilihat. Pokoknya dari tadi kita rasanya cuma di sebelah aja gitu Saya minum ya, Mbaknya lihat aja ya. Boleh. Oke, terima kasih Nawak Ngalam, dan itu tadi informasi untuk hari ini, dan saya Anya Farasya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.